ayune bukan berarti kita membudaki, mereka juga kita untungkan kan? Siapa yang mau ngasih ilmu gratis gitu kan? Kalau bukan orang-orang yang punya misi ketuhanan, betul nggak Pak? Kalau orang-orang yang membawa misi memperkaya diri, mau ngasih ilmu saja, sudah mikir 2 kali lipat. Mau ngajarin, besok jadi pesaingku buat si dia, ya nggak? Ya nggak Pak Badlan? Jadi semua ilmu kita ditahan untuk diri kita karena takut dicontoh. Waktu orang-orang bank itu aja begitu cara berpikirnya. Kalau Bapak kasihkan orang-orang yang ngerjakan, nanti kalau ditiru gimana Pak? Takut dia nggak dibayar kredit kita. Beda orang-orang yang punya misi ketuhanan itu, Tuhan ada di dalam diri kita. One love, satu. Dari 0 bisa jadi 1. Ya karena berketuhanan tadi. Jangan membawa egoisme diri. Jangan. Itu tidak bisa mengikuti perjalanan besar ini. Sejarah besar nggak bisa mengikuti. Ya, egoismenya diperkuat. Sudah kita ingatkan, sudah kita kasih ayat. Ya. Apapun masalahnya, ya, Allah ada segalanya. Tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh meninggalkan Allah. Apapun, sebesar apapun masalahnya. Ini masih ada berapa orang nih nggak hadir ketua Pokja, 2 orang. Artinya belum yakin terhadap apa yang diyakininya. Untuk bisa ke one love, kita menyatu dengan Tuhan dalam berkarya ini belum bisa. Masih ego lagi yang terjadi. Jadi generasi ke depan tidak boleh memiliki sikap mental di mana karena kita gila terhadap sesuatu, kegilaan kita kepada Allah itu kalah gitu ya. Kan di surat 9 ayat 24 itu sudah begitu. Jika bapak-bapak, anak-anak, istri-istri, keluarga, sarana ladang, perniagaan lebih kamu gilai gitu ya, daripada kamu gila sama Allah, bahwa Allah adalah segalanya dan Allah udah menyatu. Kita ini sudah menyatu gitu. Apapun kehendak Allah untuk bagaimana kita ini bermanfaat bagi sebesar-besar umat itu udah menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Jadi masalah-masalah keduniawian ini diperkecil saat kita dihadapkan pada urusan Allah gitu. Gak ada istilah tidak hadir acara, gak ada istilah dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan membawa umat itu? Karena mulut itu sesuatu yang akan menjadi magnet. Tergantung seberapa kuatnya kita membangun integrasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi powerful betul-betul. Ya. Kalau seperti itu adanya, ya umat-umat yang ada ini nanti akan lepas. Gitu. Kenapa? Karena kita masih membawa ego kita masing-masing. Ya. Sehingga keselamatan umat itu sesuatu yang tidak menjadi penting gitu. Makanya apapun kan kita lakukan, mau kemanapun gitu, untuk keselamatan itu sesungguhnya. Jadi mari kita belajar menghilangkan egoisme itu. Ya ada hal yang penting sehingga kita mampu menjadi one love. Sesuatu yang dirujuk, sesuatu yang dituju
kita harus tanamkan kepada diri, kepada semuanya, bahwa kita ini sudah berjanji setia, ya, di bawah pohon. Innama yubayunaka, innama yubayunahu. Janji kita apa? Ya, apa? Kita sudah berjual beli. Ya. Kita sudah berjual beli untuk menciptakan surga itu. Dan itu saya pikir pengorbanan. Kalau kita sudah mampu menjual diri dan harta kita untuk kita tukarkan dengan surga, artinya kita mentotalitikan sumber daya yang kita miliki ini, diri kita ini, harta kita ini, sumber daya manusianya ini, sumber daya alamnya itu, kemudian kita gunakan untuk menata, kita gunakan untuk membangun, kita gunakan untuk mengadakan sesuatu yang belum ada untuk kebermanfaatan sebesar-besar umat gitu. Sehingga nanti one line itu jalan konsepnya. Ya, jadi kita harus kritis juga, harus berpikir. Ya, tentang dasar negara kita juga ini kan dulu dibangun oleh para pemikir. Yang namanya pemikiran itu selalu dievaluasi, dan generasi muda harus bisa dan berani gitu ya, mengevaluasi, karena suatu pemikiran belum tentu kebenarannya, belum tentu sempurna gitu, walaupun sudah diharga matikan gitu ya. Contoh kayak Pancasila itu sesuatu dasar yang luar biasa, tapi kalau dialamin lagi, dikoreksi lagi, belum tentu itu sesuatu yang sempurna. Ke depan harus berani, karena negara itu di tangan pemuda. Kalau semuanya dilakukan dengan secara konstitusional, artinya kita mampu berintegritas kepada kebenaran, ya kan? Integritas itu apa ya? Kesetiaan kita kepada suatu kebenaran, gitu loh. Kalau itu benar dan Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa itu benar, oh ini kurang, oh ini kelebihan, ya ayo kita duduk bareng gitu. Dan kalau itu memang bisa secara ilmiah dibuktikan, ya kenapa tidak disempurnakan gitu loh. Ya kan? Tentang konsep apa? MPR, apa benar konsep MPR itu? Belum tentu sesuatu yang benar. Gitu. Ya. Karena kalau kita lihat ya, ketuhanan itu masih berada pada ranah apa itu? Ketuhanan kan? Masih downloadnya aja itu. Hah? Saya belum melihat di dalam 5 sila itu memasukkan satu unsur, yaitu one land. Jadi tidak pernah membuat satu peraturan tentang bumi ini, karena bumi ini milik Allah. Kemudian hari ini distribusi bumi tanah ini ya berada pada mereka yang kuat, sehingga banyak manusia yang tidak berdaya, banyak manusia yang tidak punya kerja, banyak manusia yang selain itu banyak manusia yang mengeksploitasi. Ya kan? Padahal juga banyak bumi yang tidak terkelola karena dikuasai oleh negara. Makanya kalau di Keraton saya suka protes, harusnya itu nggak usah ada itu namanya tanah ground, ya kan? Ya untuk apa dikuasai kalau tidak bermanfaat? Serahkan aja yang bisa mengelola, gitu ya. Kalau itu ada yang bisa menanami alpukat dengan sekian ribu hektar, tunjuk dia, kasih kewenangan. Bisa berdaya guna. Tanami apa lagi? Sekarang tanah-tanah desa aja ribet, gitu. Padahal cuma secuplik gitu. Tanah bulan itu berapa banyak yang kebermanfaatannya tidak bermanfaat. Itu baru Jogja, belum daerah lain. Coba ada satu hukum yang menata tentang agraria, tentang pertanahan, bahwa tanah itu harus dikuasai oleh umat. Kalau dalam undang-undang sering disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, begitu kan? Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan. Iya, teorinya sepertinya indah, kenyataannya apa iya? Ya kan? Kenyataannya ya kalau udah menguasai itu yo boro-boro untuk kemakmuran rakyat.
untuk kemakmuran perutmu yang berkuasa kan gitu kan. Iya, saya kemarin habis mau dapat proyek berapa hektar di NTT tentang tebang pohon itu. Ya, untuk distribusi biaya tebangnya aja kayak orang mau nyekek orang gitu kan. Nggak logikal gitu. Berapa akomodasi yang harus dikeluarkan untuk itu? Dan harus jadi tukang. Kita nggak boleh jadi pemborongnya. Baru mau jadi pemborongnya. Jadi dia juga yang borong. Boro-boro untuk kemakmuran, harusnya kalau itu nanti anak muda kritis, berpikir lagi, cerdas, dikoreksi juga. Karena otak manusia kan terbatas. Rumangsane apik ning urung bener Yohan. Coba kalau bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh rakyat. Keren nggak itu? Rakyat pasti makmur kan? Dan digunakan untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Jadi konsepnya harus dari rakyat dulu. Kan gitu. Tapi harus berpikir kritis. Ya, SP Plus ini kan Saadatul Basiriyah. Nah, kira-kira benar ya kita berpikir kritis. Bagaimana tercipta kebahagiaan ini? Konsep-konsep bernegara, ya. 5 sila keadilan sosial itu masih ranah kemanusiaan. Persatuan ranah kemanusiaan lagi. Kerakyatan sama. Jadi selalu lagi tentang tauhidul mulkiyah ini dihilangkan. Paham nggak, Bapak Ibu? Kalau dunia ini mau baik, dunia ini mau sejahtera bersama, mau makmur, jangan dicoret itu tauhidul mulkiyah. Persatuan tanah air, ya, one land. Iya. Bagaimana undang-undang tentang bagaimana bumi ini terkelola jadi tidak ada orang yang tidak punya tanah. Kita mau bangun apapun harus beli tanah mahalnya minta ampun. Karena kita sudah tidak punya warisan dari nenek moyang. Sementara tanah-tanah yang ngampar banyak sekali. Sementara tanah-tanah yang luas dijual, dikuasai oleh orang-orang yang kita tidak tahu asal-usulnya kan gitu. Ya. Oleh karenanya mari semuanya berpikir bagaimana kita punya rukun Islam itu bukan untuk jadi ritualitas syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, haji dan jihad. Jangan haji doang, karena tidak pernah jihad, tidak pernah berpikir, tidak pernah berdakwah. Ya akhirnya tadi muncullah pikiran-pikiran sempit. Sing dilihat itu hanya kelihatannya enak. Orang Zaitun itu gedungnya besar, pasti enak, ya enggak? Bajunya pasti besar. Boro-boro. Kalau mau jadi karyawannya lipat aja tadi. Ya, ya seberapapun gaji itu disetorkan lagi untuk perjuangan, ya enggak, Pak? Ya enggak? Separuh. Bukan hanya 2,5%. Gitu. Jadi di sana butuh perjuangan. Ini perjuangan untuk apa? Untuk mendidik. Karena masih banyak orang yang seperti tadi. Mari merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Bapak Ibu ya, luar biasa. Yang di sini yang mendukung ini sama. Kita memang betul perusahaan kita selalu kita bangun, kita kembangkan. Tapi setelah jadi perusahaan dapat untung, bagaimana kita berpikir mendanai negara? Ya karena swasta bangun negara. Ya karena kalau negara itu sudah punya pemikiran seperti swasta, di mana kontribusi terhadap keinginan untuk bermanfaat bagi rakyat itu sudah maksimal, ya, tentu kita akan menggunakan negara itu. Tapi kalau kita ini melihat pajak saja kita tos-tosan gitu ya, pajak aja banyak sana sini nggak jelas. Kemudian
edukasi pajak juga nggak jalan, bahkan kadang juga jadi jebakan maut supaya aplikasinya nggak diinstal gitu kan. Jadi yang baru-baru itu saya dikerjain kena denda kemarin sambil. Nah gimana mau membangun negara? Padahal kalau diedukasi, negara ini menggunakan sistem yang tadi one land, one vote, one law itu. Ya, negara yang berdiri sendiri, yang tegak, yang merasa tanah air bukan hanya sebagai penduduk gitu ya. Bapak Ibu kan bukan luar negara kan. Bapak Ibu itu masih KTP kan. Kartu tanda penduduk. Maksudnya apa? Bapak Ibu itu di sini cuma numpang duduk di waktu apa ini namanya? Purba. Waktu purba ini cuma numpang duduk, bukan warga negara. Jadi kalau diusir sewaktu-waktu bisa nggak? Coba berpikir. Makanya harus entrepreneur. Entrepreneur itulah yang akan menjadi embrio di mana kita ini bisa menjadi orang merdeka. Namanya orang merdeka bisa nggak mengibarkan bendera? Bisa. Makanya entrepreneur itu harus kuat, nggak lete-lete. Ya enggak. Komitmen harus besar, gitu ya. Di sini butuh kerja keras, gitu ya. Percuma kan waktu kita didik lama-lama, ujung-ujungnya balik lagi, jadi tangan di bawah. Peradaban itu harus dibangun dengan sesuatu yang beradab. Nggak boleh lembaga kita yang suci dan mulia ini, tanah suci ini, diisi dengan sesuatu yang tidak beradab. Diisi dengan sesuatu cara yang tidak masuk dalam kategori beradab tadi gitu ya. Maka kita harus bisa membedakan oh ini beradab, oh ini tidak. Maka jangan tanggung-tanggung, kita mindset sudah dilatih terus. Mudah-mudahan ini kita bersyukur sekali sama Allah. Terus ada malaikat-malaikat yang dikirim supaya ambisi yang sedemikian besar untuk bagaimana ini bisa tercipta ini peradaban gitu ya. PR kita luar biasa. Setelah ini nanti Bapak Ibu menjadi mahir dan bisa membuktikan akan menjadi entrepreneur yang kemarin ditargetkan berapa M itu oleh pimpinan, oleh guru gitu kan. Pak Badem minimal 250 juta lah dulu lah, dapat lah sebulan nih. Terus tahun inilah enggak, baru nanti ke M gitu ya. Kalau itu saya pikir otaknya makin cerdas ya Pak. Pak Keswadi kalau udah 500 M, saya pikir cara berpikirnya juga makin cemerlang lagi. Ya, bisa mengolah segala potensi. Dan itu bukan kita gunakan untuk memperkaya diri, enggak. Itu ada program besar itu, banyak nanti. Program kita 1000 kapal dalam waktu dekat itu baru wujud 2 Pak. Menantang nggak nih? Asing nggak nih? Kalau kita punya 1000 kapal, kita luncurkan semua ke laut, sudah berapa banyak nelayan? Air kita terkelola, kekayaan rahmat Allah, nggak mau banjir, bisa dibawa ke darat. Otak kita makan ikan makin cerdas, ya kan? Kenapa? Karena sudah 1000 kapal. Makanya perusahaannya juga harus 1000 Pak. Adminnya 1000, optimasinya 1000. Gimana caranya? Pokoknya ikut aja terus pembelajaran, nyampe sudah ada yang praktekin, ya kan? Nggak usah diceritain sini, lamaan. Praktek aja besok. Makanya di sini makanya baru numpas semangat aja. Dan tidak boleh ada yang tidak punya integritas. Kita harus setia kepada yang benar. Ya, setiap pembelajaran never stop. Ya, kalau bisa dipending acara-acara yang lain pending. Kuliah kalau nggak penting-penting amat, ini pasen teman-teman. Khusus hari Sabtu. Biar nggak ngulang, kita mau gerak cepat. Dan nggak ada yang ulang-ulang itu sekarang. Nggak ada yang nggak dapat itu aja. Kecuali mau nanya ya kasihan kita kasih. Ya kan? Kita udah gemes. Kita punya janji sama pimpinan itu. Pimpinan juga udah punya janji akan membuka Al-Markas Al-Mubamas, pendidikan terintegrasi secara terus-menerus. Siapa nanti gurunya? Ini tagih nanti supaya beradab.
ya kan? Kita nggak boleh masuk ke ranah sosial krem, itu nggak ada. Kita harus hapus. Entrepreneurship harus berani merombak semua. Jadi mari semua istiqomah ya, agar kualitas diri kita terus meningkat. Setiap minggu gitu kita selalu meningkatkan kapasitas ya, daripada kejiwaan kita supaya terus merdeka. Satu, intelektualitas kita dengan school, kita harus meningkatkan skill-skill yang ada ya kan? 2 hari besar itu, dan hari Jumat kita terus berkumpul ya dalam rangka ritualitas kita Jumatan ya. Terus kita memantau apa yang menjadi instruksi-instruksi daripada penebar semangat membangun peradaban rahmatan lil alamin ini. Kita dengarkan baik-baik, meskipun via online sudah nggak ada beda. Kita ini sekarang udah dewasa pikir, jadi nggak perlu dibentak-bentak. Apa yang disampaikan pimpinan ya itu yang menjadi landasan kerja, ya kan? Global setting ya global setting ya kan? Jadi semua hari besar kita gunakan untuk mengisi kejiwaan kita, pemikiran. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita menjadi singa yang ada di lapangan gitu ya, bekerja dengan secara totality, mengisi apa yang menjadi pemikiran-pemikiran baru kita. Prioritas produk terus dikembangkan, diriset, dilakukan dengan secara maksimal ya, sehingga akhirnya akan menjadi satu fondasi yang nanti bisa menggerakkan lebih banyak lagi kekuatan untuk kita satukan. Ya, alhamdulillah, saya pikir teman-teman laptop udah ready semua. Kemudian yang belum ready siapa? Ayo segera. Gitu. Kalau masih kurang bisa ke SV Flash. SV Flash masih kurang bisa ke ketua. Ketua kurang, pengawas. Pengawas kurang, baru ke pembina akan dipilih. Bemper terakhir ya. Pokoknya kita harus bisa Pak, entrepreneur mendunia, sebelas mendunia. Paradigma yang ada kita rombak. Caranya ya bagaimana kita mengkualitaskan diri dulu. Tidak mungkin seorang pemimpin mau mengkualitaskan orang, diri kita sendiri belum berkualitas ya. Jadi hukumnya menjadi satu kewajiban bagi kita untuk terus berpacu meningkatkan kualitas diri. Sesungguhnya semua keilmuan sudah ada di depan kita, tinggal bagaimana kita mengisinya dengan satu ketekunan. Dan nanti semua anggota-anggota kita yang jauh jangan lupa untuk on the spot, yang tidak hadir didatengin. Ya, yang jauh, yang kesulitan, kemarin udah ada silah ke Jakarta dan lain sebagainya, di follow up. Ya, kalau kita sudah di awal bulan bisa mengkawal Jamas dengan baik, nanti saya pikir selalu ada pertolongan. Memang kita paham di beberapa waktu ini kita masih fokus dalam penguatan keilmuan, ya. Tapi saya pikir untuk beberapa bulan yang akan datang udah beda lagi ceritanya. Nah, itu kita baru topong rame. Topong rame itu tidak diam di kantor, tapi on the spot ke bawah. Ya, semua anggota Jamas diutamakan. Game over, man.